各位同学，大家好。Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Ju Reynolds dari Sastra China Binus University. Video pembelajaran kali ini masih akan dibawakan oleh Sugiyato Lim Laoshi. Video pembelajaran ini adalah lanjutan dari video pelajaran sebelumnya. Dan kali ini akan membahas mengenai metode pembentukan karakter Han, yaitu pada bagian kedua. Diharapkan setelah selesai melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memahami metode pembentukan karakter Han. Selamat belajar! Teman-teman, 大家好. Kembali bertemu dengan saya Sugiyato Lim Laoshi. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai karakter Han atau disebut Tuoyinzi. Dalam karakter Han terdapat beberapa karakter yang memiliki lebih dari satu pelafalan, meskipun jumlahnya tidak dominan, namun ada. Polifon dalam karakter Han sering dijumpai. Namun secara umum satu karakter Han hanya mencatat satu suku kata. Seperti misalnya karakter wo mencatat dia hanya bisa dibaca wo. Tapi pengecualian terjadi ketika fenomena erhuayun muncul. Apa itu erhuayun? Yaitu pelafalan yang ditambahkan dengan lafal di belakang, seperti hua, bunga. Dua karakter namun dibaca satu suku kata. Satu suku kata dalam dua karakter. Fenomena seperti ini juga terjadi pada kasus erhuayun ini. Namun secara umum tadi satu karakter Han hanya mencatat satu suku kata. Karakteristik pelafalan karakter Han lainnya ada yang tadi pembukaan saya sebutkan, yaitu Tuoyinzi atau disebut polifon, di mana satu karakter yang sama namun memiliki cara baca yang berbeda. Mengenai Tuoyinzi atau polifon dalam karakter Han dapat dikategorikan menjadi dua. Polifon yang pertama yaitu polifon yang memiliki karakter yang sama namun memiliki cara baca yang berbeda dan artinya pun berbeda. Sedangkan polifon yang kedua, kategori polifon yang kedua yaitu satu karakter Han yang sama, cara baca yang berbeda namun artinya sama. Kategori yang pertama, saya kasih contoh Chang. Karakter ini dapat dibaca sesuai dengan konteksnya dalam ketika saya menyebutkan Chang Tuan. Di dalam kata ini, karakter ini hanya dibaca Chang. Sedangkan dalam kata ini tidak boleh dibaca Chang, melainkan dibaca Zhang. Yang pertama, ketika dibaca Chang artinya adalah panjang, sedangkan dibaca Zhang artinya adalah tumbuh kembang. Shengzhang, Chang Duan. Ini jenis polifon yang pertama. Polifon yang kedua yaitu polifon yang karakternya sama, maknanya sama, namun lafalnya berbeda. Seperti tulisan ini bisa dibaca yi, bisa dibaca wei. Karakter wei atau i ini bisa membentuk satu kata yi pa
ataupun wei pa, artinya ekor. Ketika dibaca yi pa dan dibaca wei pa, arti sama saja. Karakternya sama saja. Namun hanya perbedaan pelafalannya saja. Terdapat beberapa jenis karakter dengan polifon yang jenis kedua ini. Biasanya perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada penggunaan konteks ketika kita dalam konteks formal ataupun tidak formal. Dalam bahasa sehari-hari, biasanya kita bisa sebut ipa. Sedangkan wei pa biasanya dalam konteks yang lebih formal ataupun sebaliknya pun sekarang juga banyak digunakan, baik konteks formal maupun tidak formal digunakan kedua-duanya, bisa saja. Ini adalah perkembangan lafal dan karakter Han saat ini. Yang lebih signifikan adalah kata xue. Karakter yang sama juga dapat dibaca xiao, xue. Ketika dibaca xue, artinya sama-sama yaitu bukan mengiris ya, apa itu namanya? Mengupas, ya, mengupas. Xue, mengupas. Ketika dibaca xue, hanya dibaca ketika dalam tulisan formal. Sedangkan xiao dibaca xiao ketika dalam percakapan sehari-hari, spoken language, kita bisa bilang, kita baca karakter ini dengan lafal xiao. Namun artinya sama, yaitu mengupas. Jenis yang kedua ini adalah karakter yang sama, namun bacanya beda tapi maknanya sama. Kurang lebih materi yang akan saya sampaikan hari ini seperti ini, mengenai polifon karakter Han, sehingga dihimbau kepada teman-teman semuanya ketika membaca karakter Han, harus kita tinjau kembali konteks yang kita gunakan ketika ingin berkomunikasi, apakah itu dalam konteks tertulis formal ataupun hanya konteks perbincangan sehari-hari, dan konteks tentu saja penggunaan kata, apakah itu harus dibaca chang atau chang dan sebagainya. Sampai di sini semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Xie xie.